Assalamualaikum, halo sahabat kreativa, ayah bunda dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah hari Senin lagi. Kayaknya baru kemarin ya saya ngobrol-ngobrol bareng penulis Teh Citra ya. Sekarang udah Senin lagi dan kita mau ngobrol-ngobrol lagi gitu. Nah sekarang ngobrolnya tentang apa? Kita akan ngobrol tentang perlu nggak sih orang tua itu tahu tentang fase perkembangan anak. Nah jawabannya tuh pasti beda-beda. Nah, kita undang dulu Teh Deviana, jadi kita ngobrolnya nanti bareng-bareng ya. Aduh, gimana nih? Mana Teh Deviananya? Halo Teh Tami, Assalamualaikum. Teh Putri, halo. Halo Teh. Assalamualaikum, Teh. Halo Teh Tami, apa kabar nih? Teh Dea. Baik, Alhamdulillah Teh. Kita mau ngobrol tentang perlu nggak sih kita itu tahu tentang fase perkembangan anak gitu. Pastinya kan setiap orang tua pengen ini ya Teh, pengen anaknya cerdas, terus anaknya juga tumbuh dengan optimal, sehat gitu ya. Pastinya seperti itu. Cuma bagaimana sih cara kita menstimulasinya? Karena sepertinya para pakar kesehatan itu udah banyak menyarankan kepada kita ini eh, apa sih namanya pertumbuhan atau perkembangan kita stimulasi sesuai dengan usianya gitu. Nah, gimana nih Teteh nih? Habis Ya, olahraga nih. belum, Teh. Belum olahraga, euy. Masih ini, tapi asa masih muka bantal, masih asa tunduh gitu ngantuk. Muka bantal. Iya boleh Teh. Nih, sekarang udah boleh sapa-sapa dulu mangga Teteh. Udah banyak Oh yang iya, ini ya. Assalamualaikum semuanya yang hadir. Semoga apa ya, ini mah bukan karena kita bukan pakarnya. Jadi maksudnya ini tuh buat apa ya, sebagai cerita aja pengalaman apa yang kita alami gitu, apa kita mengikuti arus perkembangan fase anak gitu ya, arus atau enggak gitu. Sebetulnya mungkin secara luas fase perkembangan itu kan luas banget gitu ya Teh ya. Mulai dari pertumbuhan anak sampai apa yang bisa dilakukan anak atau istilahnya tuh motorik-motoriknya gitu ya. Dan semua yang pokoknya dari tetek bengek dari atas sampai bawah, dari kalau istilah biologi tuh dari mulai morfologinya, fisiologinya sama ini ya, sama psikologi juga ya. Gitulah. Kalau menurut saya sih ya, kalau berdasarkan apa yang kita alami gitu, si anak itu perlu banget kita ada tuntunan untuk fase perkembangan anak gitu, ada selalu fase tuntunannya. Buat apa sih sebetulnya sih? Bukan untuk membandingkan anak kita sama anak orang lain ya, tapi membandingkan perkembangan anak per bulannya gitu, tahapan dia per bulannya. Sebetulnya umumnya gitu kan, umumnya tuh anak umur 5 tahun tuh harus sudah apa, terus tingginya berapa, kayak gitu kan, mulai dari pertumbuhan dulu kan, tingginya minimal berapa, apakah masih pada jalur yang benar, jalur secara umum gitu, apa masih berat badan secara umum juga, kategorinya masuk apa, itu kan fase perkembangannya juga ya. Terus dari motoriknya apa sudah bisa menulis, mulai memegang pensil atau misal mulai belajar huruf ABC kayak gitulah. Jadi ada sih patokan kan sebetulnya ada ya dari Diknas juga ya Teh ya. Pasti kita Iya, juga kan pakai ya checklist. Teh. Teteh pasti pakai juga nggak? Pastilah. Iya, pakai. Ya kan? Soalnya Pasti ya pakai juga. itu patokan kita ya. Ya kan, jadi secara nggak langsung maksudnya, tapi bukan buat untuk membebani kita kan ya, maksudnya
pasti ada Mm-mm. fase di mana si anak itu mungkin belum sampai saat pada waktunya gitu, tapi kita kan Mm-mm. bisa ngejar gitu apa yang harus kita stimulasi lagi. Kayaknya sih buat itu sih Teh sebetulnya prinsipnya Mm-mm. untuk menstimulasi si anak gimana fase perkembangannya. Dan kalau Mm-mm. saya tuh ada satu lagi buku kayaknya dari sebelum saya melahirkan gitu, saya hamil tuh saya punya satu buku Teh. Jadi cuman Mm-mm. ini tuh, nah ini Teh, yang waktu itu saya mau tunjukin Oh ensiklopedia iya ya. perkembangan anak. Oh iya iya iya. Nah, tapi ini tuh bagus sih kalau kata saya. Jadi sampai remaja itu tumbuh kembangnya kayak gimana, terus udah gitu mulai dari kesehatannya harus seperti apa. Pokoknya lengkap Teh. Jadi kayak misalnya bagaimana cara pemahaman dia, cara dia keterampilannya harus seperti apa, itu lengkap. Jadi selain yang checklist fase perkembangan anak, saya juga lihat ke buku ini gitu Teh. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya betul. Kadang-kadang kita juga suka apa kayak membagi gitu ya Teh ya, misalnya Iya, apa ya namanya fase golden age gitu, yang iya. fase dimana itu 1000 hari pertama sampai 2 tahun misalnya gitu. Wah, Nah luar itu biasa. biasanya Iya. Mm-mm, mm-mm. kan biasanya itu tuh kita tuh kayak fase di sebelum pokoknya sampai 2 tahun anak itu kita stimulasi terus ya Teh ya gitu dari mulai pokoknya pakai 9 kecerdasan anak lah gitu. Nah, jadi kayak misalnya bagaimana bahasanya, terus logikanya, terus visualnya, gerakan kinestetiknya itu gimana, terus kayak musik, terus kayak misalnya gimana kita apa kayak dia itu apa ketemu sama orang ya. Terus attitude-nya Sosialisasi juga ya. kan ada. Nah itu fase dimana 2 tahun pertama biasanya ini tuh saya suka fase 2 tahun pertama tuh soalnya seru ya, banyak banyak bibikinannya. Banyak bibikinannya, banyak main-mainnya, sebenarnya saya senang banget. Makanya saya senang sama apa ya concern di usia prasekolah itu karena emang saya juga suka gitu Teh, saya suka gitu di Suka anak kecil ya usia-usia. Teh ya. Saya suka pokoknya di usia-usia kalau misalnya bisa punya anak lagi mau deh punya anak lagi. Aku aku enggak. Gitu. Jadi makanya seneng banget kalau misalnya di usia ini karena itu kita tuh kayak jadi kreatif. Kalau saya sih apa ya, jadi ngerasa kreatif aja karena kita bisa menstimulasi di sini gitu. Digencetnya itu di 2 tahun pertama. Tapi terus kita kan sekarang udah punya fase di mana anak-anak kita itu 2 sampai 6 tahun ya Teh. Nah, di usia Ya, ini, di usia 26 tahun ini baru kita belajar kayak bahasanya, gimana mereka bertutur, bercerita, menulis gitu kan mulai mulai kayak gitu fase-fase 2 sampai 6 tahun ini. Nah, biasanya juga ini juga kemampuan ini tuh buat kalau yang sekolah tuh buat menuju ke sekolah ya Teh ya. iya. Mempersiapkan dia sekolah, terus menuju dia pokoknya di 2 sampai 6 tahun tuh menuju aja. Menuju ke jenjang selanjutnya gitu. Nah, yang ketiga itu biasanya ada fase apa ya usia anak-anak kita juga Teh 6 sampai 9 tahun. Tapi udah lewat juga. Masih ya, masih ya usia Masih. 6 sampai 9 tahun. Nah, kalau yang usia 6 sama 9 tahun, Teteh gimana cara menstimulasi anak-anak nih? Kan kita juga masih punya anak di usia 6 sampai 9 tahun. Tetep ya Kalau pakai Teteh? pakai apa ya? Pakai checklist itu ada kan ya masih. Cuman kan Ya ada. checklistnya lain ya kayaknya. Kita ada Iya. sebagian yang jadi kayak ngejar target gitu kan ya. Jadi Hmm. mungkin kita kalau misalkan dari kurikulum gitu ya, kalau ikutin apa ya jenjang akademik, kita ngikutin pakemnya Diknas juga gitu, tetap Iya. ngikutin kurikulum. Tapi itu untuk akademik. Dari segi apa? Dari segi yang lain, tetap teh saya balik lagi jadi ke buku ini. Jadi saya tuh karena di sini tuh lengkap banget ya sampai usia remaja gitu teh. Jadi saya Enggak ya? selalu melihat usia 6 tahun tuh harus bisa apa, terus 7 tahun harus ngapain. Karena kan di sini tuh jadi kayak anak berperilaku juga teh. Jadi fase perkembangannya tuh kayak anak aduh hilang Halo Teh. Eh, tadi hilang.
Iya tadi hilang sebentar, nge-freeze. Oh, kayak anak Nah sekarang udah nggak. berperilaku seperti apa juga kan di sini tuh dijelaskan teh. Jadi kayak misalkan anak sudah mulai belajar berbohong gitu, misalkan. Ada kayak gini. Jadi dikasih tahu, oh, ciri anak usia segitu tuh seperti apa gitu ya. Kalau misalkan apa usia 6 sampai 9 itu ada kayak masalah-masalah umum gitu loh teh. Kalau ini ya saya bacain misal. Misal ya di sini tuh ada masalah umum yang dihadapi adalah putri saya sering sekali buat alasan untuk tidak sekolah. Nah, itu kan jadi jadi sebenarnya ke Gimana kita tuh cara? ngasih mungkin iya kayak ngasih oh ada juga anak yang seperti itu. Jadi kita tuh udah bisa gimana cara mengatasi si anak ketika si anak kok ngasih alasan, aduh kayaknya perut aku sakit kan mulai gitu ya. Anak-anak yang usia 6 sampai 9 tuh suka kasih alasan-alasan gitu. Nah, di sini Iya tuh iya. dikasih tahu kayak gimana perkembangan si anak kalau misalkan seperti itu, dikasih tahu apa sih namanya trik-triknya gitu, harus seperti apa. Terus kayak misalkan permasalahan orang tua juga di sini tuh dibahas. Jadi itu kan jadi masuk ke perilaku si anak juga ya, harus seperti apa gitu. Ketika misalkan, jadi ini tuh perkembangan si anak juga dinilai dari lingkungan si orang tua juga kan. Ketika orang tua misalkan ada yang bermasalah, ibu dan ayah misalnya bercerai atau ibu dan ayah apa gitu ya pisah atau gimana pisah rumah atau gimana gitu ya, terutama amit-amit gitu ya ada yang bercerai. Nah, itu tuh mempengaruhi ke perilaku anak. Jadi dikasih tahu nih gimana harus kita melakukan treatment ke anak gitu, Teh. Jadi ini tuh pegangan saya banget, Teh. Ini mah. Hmm. Jadi Tapi itu fase-fase sama, itu kayaknya sama kayak ini ya Teh, sama kayak Tarbiyatul Aulad juga sama. iya, Ada iya, juga iya, panduan. benar. Mungkin ini Iya. lebih umum kali ya, itu lebih umum aja gitu ya. Iya, karena kan ini yang bikin orang luar negeri ya. Jadi dia tuh secara umum dari orang luar. Jadi kan sebetulnya ya kita udah bahas ya yang buku Tarbiyatul Aulad itu juga salah satu recommended juga kan. Jadi kita juga kan sebenarnya dari situ tuh udah ada ancer-ancernya pas si anak-anak Ya tuh benar. kayak gimananya gitu. Iya Cuman betul. ya kalau ini tuh nggak Islami emang. Iya, ini umum Cuman gitu kan ya, kita tapi nggak apa-apa Teh. Nanti iya. tulis aja apa itu, tulis maksudnya di komen Teteh apa judulnya, mungkin ada mau dari teman-teman di sini ada yang mau beli gitu ya. Oh, Maksudnya ini kita promosi ya. Jadi maksudnya mungkin akan mencari buku ini karena bisa jadi panduan ya, selain yang kayak Tarbiyatul Aula, terus yang checklist sama itu buku ya Teh ya, Diknas, checklist sama Diknas buku tuh. Heeh, Karena gitu. checklist Jadi Diknas tuh nggak sampai umur usia ini ya, Teh, karena mungkin kan dia patokannya yang sampai usia sekolah ya. sebelum sekolah ya, iya Iya, prasekolah. iya benar. Ya cuma sampai 7 tahun kayaknya ya. 7 Cuma tahun, sampai iya. 7 tahun Jadi pas kalau benar. usia mau SD aja gitu kan. Dari Iya, 7 mah mungkin patokannya adalah dari kurikulum itu, Teh. Kalau hmm, 7 tahun kan iya benar. ngikutin jadi akademik gitulah. Iya benar-benar. Jadi mungkin untuk Sisanya, fase anak menengah ya, berarti fase anak antara 6 sampai 9 tahun itu apa ya, kayak udah diceritain atau udah di fase di mana mereka itu udah tahu mana yang baik dan yang buruk kali ya Teh ya. mm-mm, Terus mereka mm-mm. juga udah kayak apa, nyerap ilmu gitu ya, nyerap ilmu, terus nanti pas kita tanya mereka tuh udah bisa lagi menceritakan kembali apa yang didapat gitu. Jadi karena udah paham mungkin ya, usia 6 sampai 9 tahun udah paham. Jadi kalau misalnya kita ngobrol juga si anak tuh kayak harus apa ya, harus sudah menerima. Jadi kalau misalnya ada yang belum bisa seperti itu, berarti kita harus stimulasi lagi berarti ya Teh ya. Iya. Kayak gitu. Dari tingkat ini kan Teh apa egois egois Iya. apa ya soliter gitu kan biasanya kan kalau 6 tahun ke bawah kan masih soliter ya apa-apa punya Mm. saya ibu tuh punya saya semuanya punya saya pokoknya apa yang menurut dia itu punyanya dia ya itu punya saya nggak boleh diganggu gugat gitu kan ya. Ya benar-benar. Sedangkan kalau udah 6 tahun ke atas tuh udah mulai oh ini tuh hak miliknya ini punya orang ini nah itu juga kan fase perkembangan sebenarnya fase perkembangan anak tuh luas banget ya Teh ya. Mulai dari makanya tadi kan mulai dari dia dari atas sampai bawah.
numbuh Mm-mm. tinggi, terus berat berapa, Iya, terus sampai ke maksudnya mental dia kan, maksudnya ngebangun mental si anak itu seperti apa, terus kayak iya motorik benar. motoriknya dia, motorik kasar segala Mm-mm. macam, motorik halus itu juga kan faktor perkembangan anak juga gitu. Jadi memang luas Mm-mm. sekali, dan emang kita tuh perlu perlu apa ya, minimal tuh ada apa ya, ada patokan gitu, karena kan setiap Mm-mm. orang tua kadang, oh ya anak saya oh baik-baik saja, padahal sebetulnya mungkin secara umum oh tidak baik-baik saja dalam tanda kutip, tapi kan kalau anak tuh istilahnya gini loh teh ya, kadang ada anak yang bisanya misal udah baca, misal ya, misal ini mah Mm-mm. udah baca tapi yang dia tuh menulisnya masih belum bisa, berarti kan Iya, sebetulnya itu tuh harus kekejar, tapi ada pada saat usia akademik di mana semua anak itu sudah bisa melakukannya. Itu tuh kayak usia 8 tahun lah. Anak sudah bisa calistung, itu pasti 8 tahun juga udah bisa kekejar. Jadi orang tua tuh ada yang takut banget si anaknya umur 5 tahun tuh belum bisa baca, kan makanya sekarang tuh iya. menjamur tempat calistung gitu kan. Kayaknya itu tuh Iya, duit banget gitu. Kalau misalkan mau ini kan ada buat tempat calistung, padahal maksudnya kan di rumah itu orang tua sebetulnya yang berperan, bisa kok ngajarin calistung, kenapa harus di outsourcingkan lagi ke orang lain gitu. Itu kan iya mungkin benar. ketakutan dari si orang tua akan perkembangan si anak gitu. Iya, iya benar. Nah, ya pokoknya dari setiap jenjang usia itu kayaknya maksudnya apa sih patokannya gitu kan, kan setiap tadi yang usia 2 tahun ke bawah, eh, terus 2 sampai 6 tahun, 6 sampai 9 itu sebenarnya apa sih untuk menstimulasi, pokoknya patokannya itu ke yang tadi 9 kecerdasan anak itu. Jadi misalnya kecerdasan bahasanya, ya udah kita Ya, sesuaikan. Kan nggak mungkin juga si anak usia 2 tahun udah dikasih apa yang nulis gitu, nggak mungkin kan. Jadi nah, kita itu pokoknya patokannya dari 9 kecerdasan anak, yang tentang bahasa, logika, visual, spasial, terus kinestetik, musik ya, musik apa ya, kecerdasan musik tuh sebenarnya mungkin ada juga yang tidak suka dengan itu ya, tapi ya nggak apa-apa, maksudnya diajarkan aja. Terus ada juga yang kayak interpersonal, antar personal kan ya dia juga perlu intrapersonal. sosialisasi gitu ya, sosialisasi. Terus ketika kecerdasan dia mengenal alamnya natural gitu ya, sama yaitu yang terakhir menurut aku itu penting banget, attitude atau moral lah. Jadi setiap anak kita ajarkan itu gitu. Nah, Ya, tapi disesuaikan yang 9 kecerdasan itu disesuaikan dengan yang tahapan-tahapannya teh ya, yang usia-usianya. Jadi jangan sampai salah kaprah gitu, yang harusnya di usia 8 tahun kita udah ngasih tuh di usia 2 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Makanya penting untuk kita ada kayak checklist itu ya, checklist, mungkin di Diknas kan ada ya, teman-teman bisa googling aja di Diknas itu, misalnya checklist perkembangan anak nanti keluar kok ya. Nah, di situ iya, iya. kita bisa apa ya, bisa oh ya sekarang si anak harus ngapain ngapain gitu ya. Nah, mungkin Sebenarnya kalau usia perkembangan yang anak tuh paling kelihatan usia PAUD mungkin ya teh ya, apalagi yang 2 tahun ke bawah tuh emang ya, itu tuh kelihatan belum banget, ya maksudnya apa peningkatannya naiknya gitu ya. Jadi peningkatannya. si anak memang ibu tuh bakalan aware sama si anak kalau misalkan ada kekurangan gitu istilahnya ya, Iya dalam benar. tanda kutip. Karena kan bisa aja dia masuk misalkan kategori sebetulnya semua normal, tapi oh ternyata dia nanti tuh masuknya kategori dikatakan apa gitulah, kurang apa, kurang kromosom, atau misalkan kalau kayak Down syndrome itu kan langsung kelihatan ya, Oh sebetulnya iya, dari iya. matanya tuh suka berbeda karena mereka tuh identik matanya. Nah, itu kan perkembangannya berarti akan lain gitu. Maksudnya kita kan berbicaranya ini kan normal ya. Normal, Iya. perkembangan anak normal. Tapi maksudnya sebagai ibu juga bisa aware ketika anak lahir itu misalkan Down syndrome kayak gitu, itu tuh bisa kelihatan. Jadi oh, berarti cara kita treatmentnya atau penanggulangan kita ke si anak gitu, cara kita memberi apa ya, memberi apa treatment gitu berbeda kan Mm, dengan orang yang anak yang normal gitu. Jadi mm, memang mm, mm. makanya perlu bener apa, ngelihat fase perkembangan si anak gitu. Takutnya kan suka ada juga yang misalnya kan anak
speech delay juga ya Teh ya. Ya. Kan itu Mhm. perkembangannya, oh iya berarti agak aware nih, oh berarti umur berapa kan harusnya udah bisa bicara. Atau ada juga kayak saudara saya itu kan apa, pendengarannya itu ternyata kurang. Mhm Pantesan mhm. misalnya pada saat itu tuh dia nggak bereaksi sama sekali, terus cuman senyum-senyum aja gitu. Nah itu juga bisa jadi ketahuan gitu, Teh, cepet ketahuannya gitu. Oh gitu ya. Ya kayak anak saya Makanya juga kan yang pertama baru bisa bicara itu 4 tahun ya. 4 tahun tapi mm, ya mungkin waktu itu kurang ilmunya ya. Maksudnya waktu masih baru punya anak. Terus sebenarnya kita juga mm, suka bacain, suka bercerita tapi walau-walam ya mungkin kurang kita stimulasinya ya. Kayaknya emang benar-benar kurang deh stimulasinya karena kekurang pahaman kita waktu itu. Jadi makanya di anak kedua dan ketiga itu jangan sampai deh kita seperti terjadi gitu kan kasihan sebenarnya kayak ya kan anak saya yang pertama itu jadinya kasihan juga ya maksudnya dia mungkin orang lain maksudnya orang lain tuh ngelihatnya kok belum bisa ngomong gitu tapi mm. kalau sebenarnya itu ya dari kitanya itu santai aja gitu mungkin karena kita terlalu santai mungkin teh Nah, ya mungkin ya ya kan walau alam, aku kan nggak tahu ininya. Tapi mungkin emang, tapi kan jadi aware juga ya Teh, buat Teteh kan maksudnya di situ tuh si perkembangan si anak, oh iya kayaknya ada yang kita tanda tanya kan. Jadi oh di sini kita tanda tanya gitu. Masing-masing setiap perkembangan si anak itu sendiri gitu kan. Jadi kan kita juga lebih, oh jadi kita tuh fokus kan ke arah situ gitu. Makanya iya penting, kadang orang kan suka ada yang lahiran nggak di ini ya, pendengaran kayak gitu, atau dari mata Teh, minus kan suka ada ya anak bayi, ternyata baru ketahuan tuh setelah si bayi itu udah umur 2 tahun gitu kan, kasihan ya. Jadi dia udah langsung pakai kacamata tebel, kan ada juga yang kayak gitu. Jadi memang kenapa perlu, jadinya kan memang perlu tuh untuk ngecek gitu ya ancang-ancang kita gitu tahu ya. Kalau enggak tuh ya pasti ada aja yang jadi terlupakan, karena sepupu saya aja jadi apa ya, jadi lupa Teh, jadi enggak kok biasa aja si anak nggak diajak ngobrol tuh, enggak apa-apa kok biasa aja dia juga, padahal ada sesuatu di pendengarannya dia dan baru ketahuan itu umur 3 tahun apa, kok belum oh ngomong-ngomong gitu gitu. Jadi emang oh ternyata tuh ada yang lain dari pendengaran, karena waktu itu mungkin lahirannya entah di bidan kali ya, atau kayaknya di bidan juga ada ya, mungkin ya tertentu lah kali, karena mungkin di kampung gitu ya Teh, jadi terlewat gitu, ada yang terlewat gitu lah. ya 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 mungkin ya seperti itu. Jadi untuk bunda-bunda nih teman-teman yang masih mungkin baru mau melahirkan gitu ya atau misalnya anaknya baru satu, nggak ada salahnya kita itu emang sedini mungkin ngecek tentang apa menstimulasi seluruh apa yang harus dimiliki sama anak sebenarnya fasenya ini usia ini harusnya seperti apa. Jadi kita harus cek dan recheck dan kita emang harus peduli ya tentang ini. Jadi jangan sampai lost gitu gitu Mm-mm. ya aku juga nggak tahu ya waktu waktu pas anak pertama itu juga nggak tahu ya bisa kayak gitu padahal kayaknya itu masa dimana kita juga baru mulai banyak-banyak informasi gitu ya banyak-banyak informasi Iya, tentang parenting gitu ya tapi walau alam mungkin ya memang sudah begitu ya memang iya, sudah begitu jalannya qadarullah dan Teh. karena kodarullah dan memang sebenarnya ada hikmahnya jadi dengan Mm. seperti itu malahan jadi ada familia kreatif. Iya, Teteh kan jadi berkarya, jadi Allah tuh udah menunjukkan jalan, oh ya Iya, kesini bener. aja gitu kan ya, Iya, Masya betul. Allah. Jadi karena kebutuhan itu gitu ya, jadi malahan ya itu berarti harus berterima kasih sama Allah dan anak pertama ya. Iya, iyalah Teh. Jadi kan ada semua tring tring tring, ide-ide kreatif muncullah familia Iya, itu kreatif. gara-gara anak pertama, Masya Allah ya. Gitu. Terus apalagi nih Teh yang mau oh yang kalau misalnya nih kan kayaknya kita juga udah mulai nih mengalami fase di mana anak-anak itu usia nanggung antara 9 sampai 12 tahun. Itu kan Iya, nanggung banget ya maksudnya iya. dibilang anak-anak dia nggak mau kan, tapi Mm-mm. dibilang udah besar udah belum besar gitu. Jadi nanggung nanggung banget sih saya bilangnya usia nanggung gitu. Nah, Teteh gimana Iya, nih benar. menyikapi yang Iza
Iza sama Sina ya, lagi di usia segini. Bener Teh. Gimana Teh? Kalau usia ini kan sebetulnya kalau di Islam sendiri kan itu fase remaja tuh nggak ada ya. Jadi langsung Ya, akil balik. balik dan berakil balik gitu ya. Jadi langsung gitu. Tapi kalau di buku yang ini kan tentu dia ada tentang remaja gitu kan, fase di mana Karena ada fase orang ya yang remaja. bikin. Heeh, ya kan? Ada fase remaja, apalagi di psikologi juga kan adanya fase remaja juga. Jadi di mana dia belum dewasa, tapi belum anak-anak juga udah enggak gitu. Ya, saya tetap teh, jadi acuannya tuh melihat di fase perkembangan ini yang buku ini tadi. Jadi kalau di situ kan dikasih lihat lagi kayak si anak, kerasa nggak sih teh kayak misal dia tuh mulai udah nggak mau dikasih tahu gitu ya. Terus udah gitu mulai dia itu cari-cari tahu sendiri, pengennya tuh ceritanya sih dia pengen inisiatif sendiri, tapi dia tuh belum berinisiatif sendiri, tapi kalau dikasih tahu itu nggak mau. Itu yang lagi saya alami teh. Jadi ya kan Orangnya dikasih ada tahu ya. nggak mau, tapi ngerjain sendiri juga ya harus dikasih tahu gitu, tapi nggak mau dibilangin gitu. Terus biasanya emosinya tuh masih udah mah mungkin Ija itu masuk kategori yang apa Sensitif. ya sensitif gitu. Jadi dia itu nah di sini tuh gini teh, kalau umur 9 10 gitu ya, dia mulai tahu dia itu punya harga diri gitu. Makanya si anak itu nggak mau dikasih tahu gitu, karena dia tuh ya udahlah nggak usah dikasih tahu, aku tuh maksudnya kalau kita bilang mah aku tuh punya harga diri gitu. Dan mulai 10 tahun itu kan dia mulai tahu bakatnya dia tuh apa, maksudnya keinginan dia apa, dan kita bisa melihat juga bakat dia tuh dari di mana gitu. Mulai 10 Iya, iya. tahun. Kalau misalkan kita ngeh dengan perkembangan si anak kita sendiri. Nah, terus di sini tuh dia cenderung jarang tantrum gitu kan. Kalau anak di bawah itu mah masih suka marah-marah, ngamuk itu sendiri, enggak. Tapi lebih ke tadi kan karena dia sudah punya yang namanya harga diri itu, jadi kan dia nggak mau tantrum tiba-tiba kayak gitu. Itu gitu kan biasanya kalau dari segi emosinya si anak gitu ya. Terus kalau aduh, tapi ini tuh istilahnya asal nggak bagus ya, kan di Islam tuh nggak ada ya, tapi kayaknya tuh udah mulai kayak tahu lawan jenis gitu kan ya. Oh itu Oh iya. cantik, oh itu ini gitu kan ya. Itu tuh umur-umur Ya jadi segitu. Mungkin kalau ya. ya ya gimana teh? Iya, jadi kalau misalnya di usia 9 sampai 12 tahun ini kan dia udah bisa memperhatikan perbedaan individu, misalnya karakter Iya. si A, si B, Mm-mm. udah bisa menilai si A ini gimana, si B ini gimana, dan udah ada ketertarikan. Kayaknya memang itu manusiawi ya. Walaupun Iya. ya kan di kita itu nggak diajarin soal itu ya, soal pacaran atau apa gitu, tapi mungkin ini Mm-mm. harus disadari kita sebagai orang tua itu tuh pasti secara manusiawi tuh ada gitu, seperti itu. Iya. Terus Dan ini juga teh, si anak biasanya juga kan mungkin di sini udah. ya ya, gimana gimana? Halo teh. Ya ya, gimana teh? Ya, nge-freeze, nge-freeze. Oh, masih. Masih ya, sambil bicara aja teh, nggak apa-apa. Ada suaranya kok. Oh iya. Nah, biasanya kan kalau si anak umur 10 tahun tuh udah mulai dia punya privacy sendiri gitu, Teh. Jadi kayaknya Ya. memang perlunya si anak dipisahkan tidur gitu ya. Jadi karena dia tuh udah mulai apa ya? Oh ini tuh bagian aku, maksudnya nggak boleh ada yang tahu gitu kan, mulai punya privasi sendiri. Terus dia tuh kamar itu memang udah pengennya tuh sendiri gitu. Cuman kalau anak aku sendiri sebenarnya kalau nggak dipaksa dalam tanda kutip, dia nggak mau tidur sendiri, masih kayak gitu. Masih maunya Aku tidur sama alhamdulillah emak bisa gitu. teh. Udah bisa tidur ya, setidaknya kasurnya yang sendiri gitu, walaupun tempatnya masih di situ-situ aja. Yang Tapi mungkin kepahat memang itu lebih itu ya. kecenderungan apa ya, usia 9 sampai 12 ini kecenderungan untuk
mencapai kedewasaannya juga udah mulai gitu ya. Terus di sana juga dia Iya. udah mulai tumbuh apa empati, simpatinya itu mereka udah bisa kayak mengatur sendiri kan kalau misalnya yang anak kecil di usia apa kayak 2 sampai 6 tahun atau 6 sampai 9 tahun itu kan masih naik turun tuh si empati simpatinya tuh. Tapi kalau di usia 9 12 tahun mungkin udah bisa dia mengontrol sendiri apa emosinya itu gitu. Walaupun Mm-mm. memang tetap harus kita sebagai orang tua tuh tetap harus apa ya menemani gitu, mendampingi ya tetap ya kayak Iya. gitu. Dan si anak itu juga mulai memperhatikan diri sendiri, Teh. Jadi maksudnya kayak ini rambut aduh Rapi gitu berantakan, ya. kayak mulai bercermin gitu kan. Apalagi perempuan gitu ya. Iya Udah iya mulai benar. kayaknya harus ngaca-ngaca gitu, ngeliatin diri sendiri gitu. Ini udah oke belum gitu kan ya. Itu Iya tuh benar. udah mulai apalagi ke anak perempuan tuh lebih cepet ya. Kalau Mm-mm. laki-laki kan masih nggak terlalu ini ya. Tapi kalau Iya perempuan tuh benar. udah mulai cermin atau rambutku sedikit sisir gitu kan. Itu kan kelihatan banget gitu ya. Terus fisiknya juga kan makin nambah tinggi kayak gitu ya. Iya. Kalau dari Apalagi kalau 10 tuh laki-laki mulai. kan cepet banget ya. Cepet banget ya kayaknya pertumbuhannya kalau apalagi kalau udah usia SMP tuh tinggi Iya, tinggi gitu. mm-mm, bener. Dan aja Stina itu udah mulai segini aku kayaknya udah mulai Oh tinggi. ya, berarti si Ya, Nay lebih tinggi ya. Kayaknya udah lama nggak ngeliat berarti. ya Nah, dia itu tuh kan mulai kalau umur 10 kan belum mulai puber ya, kecuali ke anak perempuan. Nah, itu kan puber tuh mulai mulai pubertas gitulah ya. Maksudnya mulai menstruasi kayak gitu kan ada ya yang udah dari usia iya. 10 tahun dan jadi udah mulai balik gitu. Kecuali kalau sama laki-laki mungkin ada nggak ya yang umur 10? Aku belum pernah nemu sih umur 10 mungkin baru 11 tahun ke atas ya baru Ya. puber kalau anak laki-laki. Dan itu juga usia anak-anak kita sekarang itu kan udah kayaknya masa akan. Iya, Dan itu udah diajak ngobrol aja tuh sama ayahnya, udah diajak ngobrol kalau misalnya kamu gini 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 harus ceritanya sama orang tua, jangan sampai iya, ceritanya ke orang lain gitu. Pokoknya kita di usia kayaknya usia 9 12 tahun tuh bener-bener dempetin terus ya anak-anaknya gitu. benar. Dempetin terus karena khawatir nih dia kan udah kadang-kadang kalau misalnya mau pergi juga udah nggak mau ikut loh teh, udah nggak mau Iya, ikut, ah kadang aku di kalau di rumah rumah aja benar. gitu. Dia udah kayak seneng aja dengan misalnya dia mendingan main keluar sama teman-temannya dibandingkan main sama kita gitu. Kalau dipaksa juga kadang-kadang suka cemberut gitu di jalan kayak gitu. Iya, Ya, masya Allah ya. karena dia punya Ya, keinginan sendiri ya. ya benar-benar karena udah punya keinginan sendiri. Ya, ya semoga kita semua nih diberikan kemudahan ya untuk mendampingi terus anak, terus mengoptimalkan tumbuh kembangnya anak mulai dari usia yang prasekolah, yang 2 tahun ke bawah yang fase dimana itu tuh yang benar-benar harus kita optimalkan tuh di usia 2 tahun ke bawah itu. Dan ngedampingi selama sampai 12 tahun aja itu udah luar biasa ya. Kita ini apa ya naik turun nih, naik turun emosinya ada kitanya juga. Nah, semoga kita dimudahkan oleh Allah Amin. dan benar-benar apa ya lancar semuanya baik-baik saja gitu teh. Gitu. Ya, kayaknya udah mulai ya udah habis teh waktunya udah Hmm. 10.34. Mungkin ada yang mau ngobrol-ngobrol. Tadi ada yang nanya sih teh siapa nih? Di atas tapi ya. Ada web yang buat cek patokannya nggak teh? Apa ya nama webnya ya? Di Bentar. Mas ya, aku tuh kalau nyari tuh langsung perkembangan anak gitu aja. Iya. Fase Kayaknya kalau perkembangan Google anak. Checklist aja, keywordnya tuh checklist apa? checklist perkembangan anak gitu aja. Coba teh dilihat. Ini langsung depan laptop nih ya. Iya, so, checklist indikator perkembangan anak ada nih. Kayak ini Kalau nggak teh sebenarnya kan kalau mm, bisa kalau nih di sebenarnya. fase anak kecil, maksudnya 3 sampai 5 tahun itu biasanya ada juga kan kayak kita menyeimbangkan asupan diet anak. Maksudnya diet itu pola makan ya, bukan diet-diet nggak makan gitu maksudnya ya. Maksudnya ada asupan diet untuk anak. Jadi apa aja yang misalkan dibutuhkan kayak protein, karbohidrat,
lemak, serat gitu kan. Itu Mm-mm. itu ada juga yang kayak gitu kan, fase-fase di mana perkembangan anak dari segi makanan gitu. Jadi emang bener luas banget gitu sih fase perkembangan anak tuh. Terus gimana sih tulangnya dia terbentuk pada usia berapa? Kadang kan teh ada orang tua tuh yang bingung sama anaknya, kok nggak tinggi-tinggi misalnya gitu. Oh iya Padahal kan benar. ada umur tertentu, aku tuh baca buku ini tuh jadi ngejelasin juga. Umur tertentu tuh dia itu memang umur berapa ya kalau nggak salah 5 tahun. 5 tahun Mm-mm. itu dia tuh akan stuck di situ dulu. Nggak akan Hmm. ninggiin terus sampai beberapa senti gitu. Enggak. Tapi ada di mana waktu kayak sama kayak anak 10 sampai 12 tahun itu ada masa tertentu kan di mana si anak tuh nggak akan bertumbuh. Jadi pada saat itu kita tuh bisa melihat, oh ya berarti jangan banyak-banyak beli baju karena dia kan cepat tinggi gitu. Iya Aku benar-benar. tuh, nah ini umur umur 3 tahun tuh ya, umur 3 tahun itu masa dia makin tinggi maksimal, makin tinggi. Jadi wajar kalau misalkan anak naiknya berapa senti gitu ya, 1 sampai 2 senti gitu cepet. Dan kalau di ini tuh biasa ada kalau timbangan posyandu tuh teh ada tahap Oh perkembangan iya. anak ya. Sampai ini. Iya, kan ada tahap perkembangan anak. Jangan sampai si anak itu tuh ada yang disebut stunting itu loh teh. Oh iya stunting ya. Iya, Iya karena iya. kan itu mah sebetulnya dari pola makan mulai dari nol sampai dan di masa kandungan juga ya. Itu tuh stunting tuh ngaruh dari masa kandungan sampai anak asupannya usia 2 tahun gitu. Nah, itu Mm-mm. ini Jadi juga. emang kita juga Jadi pola makannya juga kita harus bagus ya. Pola makan iya, kitanya makanya sebagai gitu. seorang. Kayak asupan, gimana Ini cara nanti menyeimbangkan asupan diet. kayaknya kita harus undang dokter Tami deh nanti. Nah, ayo Ngomongin masuk. soal. Nah, nanti kita akan undang ya. Semoga nih Teh Tami masih ada di sini. Iya. Oh ya nih, kalau misalnya malahan itu nggak ada ya di checklist Dignas itu di Kemendikbudnya itu di mana nggak ada ya. Cuma Oh, itu kalau tuh masih kalau lebih ke motorik ya. Motorik ya. Heeh. Dan ini tuh apa ya namanya kalau di kalau mau ke webnya palingan di googling aja. Itu malahan nyambungnya ke Rumah Inspirasi sih ada. Oh, karena dia banyak dipakai rumah inspirasi. Heeh, jadi Padahal rumah malahan inspirasi itu kalau dapetnya dari checklist Diknas juga sih sama. dari Diknas ya, gitu. Karena mungkin ya kan kalau googling mana yang paling banyak di checklist gitu kan. Gitu. Oh gitu ya. Ya udah. Banyak dilihat ya. Heeh. Heeh, jadi kalau misalnya semakin banyak di klik itu yang muncul di awal Google. Gitu. Hmm. Nanti deh kita coba ini ya, kita coba cari yang ofisialnya. Jadi teman-teman bisa langsung klik ya. Nah, kalau tadi buku yang tadi apa teh judulnya mungkin bisa teteh Oh, apa ini bukunya bisa teteh ensik aku ketik ketik aja ya. teh. Mm-mm. Ensiklopedia. Ntar ya, ini ngetiknya aduh, gede banget ya. Sama teh Ensiklopedia gede tenang. Ada teman, kamu tidak sendiri gitu. perkembangan Jadi anak. Ya. nah, Ini jadi tuh buat usianya dari 3 tahun teh. Kalau yang ini bukunya usia ensiklopedia perkembangan anak itu dari usia 3 sampai 14 tahun. oh ya, siap siap. Iya, ininya tuh tar ya buku. Jadi sebenarnya bunda-bunda nih bisa bisa apa ya? Bisa dari ini, bisa Ya. dari apa namanya? Oh, kita lagi ngebahas tentang fase perkembangan anak, tapi udah mau udahan. Udah mau udahan Mbak Oktarina. Jadi kita tadi lagi ngobrolin tentang tahapan-tahapannya. Jadi dari 0 sampai 2 tahun itu tahapannya apa ya? Biasanya kalau menstimulasinya itu ya dengan mainan-mainan yang ada di rumah atau misalnya kita bikinan sendiri gitu ya. Dan kita perhatikan dengan menggunakan 9 kecerdasan anak gitu. Terus fase yang kedua itu fase 2 sampai 6 tahun. Fase 2 sampai 6 tahun itu nih udah mulai ke tentang kecerdasan bahasanya, gimana cara kita menstimulasi anak-anak gitu ya.
Dan ini juga mungkin simulasinya dengan cara kita bercerita, terus anak kita bercerita, terus anak menceritakan kembali, itu bisa menstimulasi seperti itu. Terus kalau misalnya menstimulasi dengan visual juga bisa anak-anak belajar menggunting, membuat prakarya, berjalan-jalan gitu, macam-macam ya. Kalau misalnya sebenarnya kalau yang kinestetik itu lebih gampang ya. Kita bisa kayak bermain kayak engklek gitu ya, engklek atau misalnya apa ya di outdoor juga pokoknya lari-lari, loncat-loncat gitu. Itu bisa menstimulasi. Dan itu juga bisa menstimulasi kecerdasan anak. Nah, kalau di FK itu ada apa ya? Alas main hoop. Alas main hoop itu juga bisa ya membantu menstimulasi kinestetik si anaknya. Jadi si anak tuh Sama gerak ini teh gitu. yang olahraga itu loh. Apa itu namanya? Hoop, hoop atletik ya. Iya, nah. Oh ya, Nah, semua hoop ya pokoknya. pokoknya hoop tuh ada hoop atletik, ada hoop yang engkle gitu. Hmm. Ya selain mengenalkan apa permainan zaman dahulu kala kita, itu juga bisa nih buat anak-anak. Terus fase 6 sampai 9 tahun itu anak-anak udah diajarkan tentang gimana sih apa ya, kayak berinteraksi sama orang gitu kan. Terus mana yang baik, mana yang buruk, kita udah simulasi hal-hal seperti itu. Dan yang paling apa PR besar buat kita dan rasanya berat, nggak berat sih insya Allah ya karena ada Allah yang menolong gitu ya. Usia 9 sampai 12 tahun ini fase-fase di mana anak ini bukan anak yang anak-anak lagi dan bukan juga udah dewasa juga, tapi fase-fase nanggung sih kalau saya bilangnya. Oh, sapintrong. Ya benar juga. Oh ya, saya suka main tuh, itu seru banget main sapintrong. Udah nggak boleh Pernah kalau nggak? aku teh sapintrong Oh, nah, kenapa nggak boleh? karena pakai KB. Oh, Masya. Oh iya, ya mungkin itu ya obrolan kita, obrolan super santai. Kita bukan pakar, sekali lagi kita ngobrol-ngobrol ini berdasarkan apa yang pernah kita tahu dari buku-buku, dari seminar-seminar, dari teman-teman yang ahli-ahli. Kita dapat apa masukan gitu dari mereka dan kita praktekkan ke anak-anak kita gitu. Jadi sekali lagi ini benar-benar Duo Devi ini tuh obrolan-obrolan santai parenting yang Kapan-kapan alhamdulillah ngundang yang ahli gitu ya, Teh. jadi kayak kemarin kita penulis kita undang gitu. Nah, mungkin insya Allah nih minggu depan kita coba undang dokter Tami ya. Semoga dokter Taminya mau. Semoga bisa sih waktunya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah episode yang ke-23 dan berangsur nih dokumentasinya kita upload ke YouTube juga. Jadi teman-teman yang mau lihat dari awal bisa di IGTV-nya atau di YouTube gitu. Ya gitu aja. Mungkin itu aja ya Teh ya obrolan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, yang selalu setia sama kita, ngobrol-ngobrol santai sama kita. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di episode 24. Wah, kayaknya kalau 100 kita harus kasih giveaway lagi nih Teh, atau 25 ya. Kayaknya keren juga ya. Kita ngadain challenge 25. Gitu. Ya itu aja ya Teh Deviana. Terima kasih banyak semuanya, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di minggu depan jam 10 di Duo Devi. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam, dadah, sampai ketemu.